Gugus cahaya jiwa berfluktuasi lembut saat esensi jiwa murni perlahan dituangkan ke dalam jiwa Xiaoyan. Wajahnya memancarkan ekspresi damai, seolah tenggelam dalam kehangatan, seperti janin dalam kandungan. Lapisan kristal misterius mulai muncul di permukaan jiwanya, membuatnya tampak seperti manusia sejati penuh keagungan. Esensi jiwa ini berasal dari 1 juta jiwa yang diekstrak oleh Hall of Souls, menghasilkan kekuatan yang bahkan membuat Xiaoyan merasa kecil di hadapannya. Semakin banyak esensi diserap, riak jiwa tak kasat mata mulai terbentuk di sekelilingnya. Dalam radius 10.000 kaki, seluruh kehidupan membeku dalam ketakutan. Bahkan magical beast paling ganas berbaring ketakutan, tak berani mengaum. Riak itu menyebar jauh, hingga para ahli paviliun bintang jatuh merasa pusing hanya karena mendekatinya. Mereka terpaksa mundur, terkejut oleh kekuatan spiritual yang meluap dari gunung tempat Xiaoyan berlatih. Yao Lao dan tetua lainnya tiba di langit. Mereka pun tak sanggup menahan tekanan spiritual ini. Negara surgawi sempurna, bisik tetua pertama menara pil kecil dengan kagum. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang mencapainya. Yao Lao tersenyum bangga. Xiaoyan telah melampaui banyak jenius klan kuno. Semua itu dicapai bukan dengan bakat luar biasa, tapi dengan tekad, keberuntungan, dan pertarungan hidup mati. Tatapannya mengarah ke barat. Ia berbisik lirih, "Klan Yao, suatu hari nanti, aku akan kembali bersama Xiaoyan. Aku harus mengukir kembali namaku di tablet leluhur. Itu janjiku pada mereka yang mati." Feng Zunze menambahkan, Hall of Souls mulai bergerak. Mereka juga mengincar api lotus pemurnian iblis. Yao Lao menjawab, "Tenang, Xiaoyan akan bangun tepat waktu. Perintahkan tak ada yang boleh mendekati radius 10.000 kaki." Hari demi hari berlalu. Fluktuasi spiritual semakin kuat, menyebar ke seluruh alam bintang. Para murid paviliun bintang jatuh, meski kewalahan, mulai menyadari pertumbuhan kekuatan spiritual mereka. Mereka yang awalnya menderita, kini malah mendekat, menjadikan tekanan spiritual Xiaoyan sebagai bentuk pelatihan langka. Bahkan para tetua ikut berlatih. Seluruh alam bintang menjadi hidup kembali, seperti ziarah spiritual menuju Gunung Xiaoyan. Setiap langkah ke depan, di bawah tekanan, seperti melangkah di rawa berat, namun juga memperkuat roh dan semangat mereka. Keadaan ini berlangsung 50 hari. Baru kemudian, tekanan mulai surut. Yao Lao dan kelompoknya merasakan getaran hebat dari pegunungan. Mereka tahu pelatihan Xiaoyan hampir selesai. 2 hari berlalu. Di puncak gunung, sosok kristal menyerupai Xiaoyan duduk diam seperti patung. Di hadapannya, segumpal esensi jiwa yang tersisa hanya setengah ukuran kepala melayang perlahan. Tiba-tiba, mulut sosok kristal itu terbuka. Dengan satu tarikan kuat, cahaya esensi terakhir tersedot masuk. Tubuh kristal bergetar hebat. Cahaya menyilaukan menyebar dari tubuhnya, disertai fluktuasi jiwa seperti badai. Langit mendadak gelap, dan petir mengamuk tanpa kendali. Xiaoyan telah menyatu sempurna dengan esensi 1 juta jiwa. Negara surgawi sempurna kini benar-benar menjadi miliknya. Awan gelap menggulung, petir menyambar, dan badai spiritual menyapu dari gunung. Yao Lao dan kelompoknya menatap langit dengan wajah serius. Fluktuasi spiritual ini luar biasa, gumamnya. Tetua menara pil kecil mengangguk. Kekuatan spiritual Xiaoyan kini bisa menyaingi Dou Sheng bintang 2. Ziyan tercengang. Bahkan aku bisa merasakannya. Ini jauh melebihi jiwa biasa. Yao Lao berkata pelan, "Ini negara surgawi sempurna. Jiwa seperti ini hampir abadi, bahkan bisa dilahirkan kembali jika dihancurkan." Tetua menara pil menambahkan, "Setelah mencapai tahap ini, jiwa bisa bertarung bersama tubuh fisik. Kekuatan mereka akan berlipat ganda,
jauh lebih kuat dari teknik cloning biasa. Xiaoyan, yang kini mencapai negara surgawi sempurna, menyebarkan kekuatan spiritualnya. Gelombang tak kasat mata meluas hingga radius 500 km, menembus ruang, menyentuh emosi setiap makhluk hidup, dan merekam semua kejadian. Bahkan para Dozun pun tak sadar bahwa mereka sedang diawasi. Tiba-tiba, sebuah gangguan terdeteksi. Jiwa Xiaoyan merasakan panas menyengat. Bahkan dengan perlindungan 5 api surgawi, rasa sakit ini tak normal. Di kejauhan, di antara pegunungan sunyi dan ruang terdistorsi, cahaya putih merembes dari langit. Seketika, gugus cahaya misterius dalam pikirannya. Penunjuk api teratai iblis pemurni berguncang hebat. Tempat itu, lokasi turunnya api iblis. Namun, sebelum sempat bereaksi, kekuatan spiritual raksasa menyerang balik, membuat pikiran Xiaoyan terhuyung. Sebuah suara bergema. "Kau Xiaoyan dari klan Xiao." Xiaoyan membalas tajam. "Siapa kau? Mengapa menyerangku?" Suara itu tenang, namun penuh tekanan. "Jiwamu telah mencapai tingkat ini, pasti karena menelan esensi jiwa milik kami. Kau benar-benar seperti Xiao Xuan." Xiaoyan terkejut. "Kepala Hall of Souls." Suara itu kembali menggema. "Aku semula ingin menunggumu di lokasi kelahiran api iblis, tapi sekarang kau harus ikut aku ke Hall of Souls." Tiba-tiba, tangan hitam raksasa muncul dari ruang dan hendak menjebak jiwa Xiaoyan. Namun, suara lain yang tua dan menenangkan memotong. "Hun Miesheng, kau terlalu keterlaluan menyerang anak muda." Tangan raksasa lain muncul dan menghantam serangan kepala aula. Ruang retak, badai spiritual meledak, dan medan jiwa Xiaoyan terbebas. "Jadi kau memang sedang memata-matai api iblis," hardik Hun Miesheng. "Aku hanya tak ingin jatuh ke tangan Hall of Souls." Jawab suara tua itu dingin. Suaranya kemudian berbisik ke dalam jiwa Xiaoyan. "Cepat pergi." Dalam sekejap, Xiaoyan terdorong kembali ke tubuhnya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Di tempat jauh, di punggung seekor sapi, seorang pemuda menggembala diam-diam mengangkat kepala. Matanya penuh ketenangan dan pengalaman hidup. Kelahiran api iblis akan mengguncang dunia, gumamnya sebelum pergi bersama sapinya ke kejauhan. Di puncak gunung yang sunyi, Xiaoyan membuka matanya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan sorot matanya gelap dan waspada. Baru saja dalam bentuk spiritualnya, ia nyaris tidak lolos dari kepala aula jiwa. Sosok misterius yang kekuatannya menekan bahkan jiwa Xiaoyan yang telah mencapai negara surgawi sempurna. Jika bukan karena campur tangan ahli misterius, mungkin ia tidak akan kembali. Siapa sebenarnya dia? Gumam Xiaoyan dalam hati. Sosok itu membuat kepala aula jiwa mundur. Tak banyak yang mampu melakukan itu di benua ini. Namun, pertemuan itu tidak sia-sia. Xiaoyan bukan hanya mengetahui betapa luasnya dunia para ahli sejati, tapi juga melihat lokasi di mana Purifying Demonic Lotus Flame tersegel, sebuah ruang terdistorsi di jantung barat laut. Api itu sedang berusaha melepaskan diri. Xiaoyan menggenggam tinjunya. "Aku harus mendapatkannya." Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, menelan api iblis itu berarti lonjakan kekuatan besar, hingga ia mampu menghadapi bahkan kepala aula jiwa. Dan suatu saat, klan Hun, pembunuh leluhurnya Xiao Xuan. Xiaoyan menyentuh dahinya, merasakan gugus cahaya misterius yang diperoleh dari peta kuno. Saat ini, klaster itu kembali tenang. Ia belum bisa memahaminya, namun ia yakin itu berhubungan erat dengan api iblis. Mendadak, kekuatan spiritualnya melonjak, membentuk avatar spiritual yang menyerupainya. Sosok itu tersenyum dan menatapnya, seolah kembar yang hidup. Tak lama kemudian, Ziyan dan yang lain muncul, terkejut melihat dua Xiaoyan berdiri berdampingan. "Negara surgawi sempurna memang luar biasa," gumam tetua pertama Menara Pil. Yao Lao mengangguk puas.
mereka bisa bertarung bersama dan saling melengkapi. Ini adalah kekuatan jiwa sejati. Xiaoyan tersenyum kecil sebelum menyerap kembali avatar itu ke dalam tubuhnya. Kamu sudah menyelesaikan pelatihanmu? Feng Zunze tertawa. Api lotus akan muncul dalam waktu dekat, tapi kita belum tahu di mana. Aku tahu lokasinya. Jawaban Xiaoyan membuat semua orang terdiam. Xiaoyan kemudian menceritakan pertemuannya dengan kepala aula jiwa dan kemunculan ahli misterius itu. Sepertinya mereka memang mengincar api iblis itu. Yao Lao mengernyit. Tapi selama kita belum bergerak, mereka juga akan menahan diri. Yao Lao mengeluarkan botol giok kecil. Aura dingin yang luar biasa menyebar seketika. Ini adalah pil musim semi kuning 9 yin. Kami membuatnya selama 2 bulan ini. Xiaoyan menerima pil itu dengan hormat. Harta tingkat 9 seperti ini bukan sesuatu yang mudah disempurnakan. Ia berterima kasih dalam hati. Hari-hari berikutnya, para mata-mata aliansi rumah langit bergerak diam-diam ke lokasi yang ditemukan oleh jiwa Xiaoyan. Namun, mereka bukan satu-satunya. Klan-klan kuno, sekte-sekte besar, dan faksi-faksi rahasia semuanya mulai mengirim orang ke barat laut. Api teratai setan yang memurnikan telah mengguncang seluruh dataran pusat meski belum muncul secara resmi. 4 hari berlalu. Di atas pohon tinggi paviliun bintang jatuh, Xiaoyan membuka matanya tiba-tiba. Langit malam berubah. 2 bulan muncul, 1 di atas, 1 di bawah. Di saat bersamaan, 9 bintang di langit perlahan bergerak dan kemudian berbaris lurus dalam garis sempurna. Tanda-tanda surgawi turun. Pasang dunia naik. Api iblis akan turun. Purifying Demonic Lotus Flame, api surgawi legendaris yang belum pernah ditaklukkan, akhirnya muncul kembali di dunia. Langit bergetar saat 9 bintang sejajar. Kabut tipis muncul dari kehampaan, menyelimuti tanah, dan gelombang suara samar menggema di seluruh dunia. Gelombang dunia ini sama seperti di peta kuno, gumam Xiaoyan dari atas pohon. Tak lama, cahaya berkelebat dari langit. Kelompok Yao Lao tiba. Api iblis akan turun, kata Yao Lao dengan nada berat. Xiaoyan mengangguk. Esok, para ahli dari seluruh penjuru pasti akan membanjiri lokasi kemunculan Purifying Demonic Lotus Flame. Meski kecil, kemungkinan mereka bisa merebutnya. Godaan kekuatan luar biasa membuat mereka nekat mencoba. Kapan kita bergerak? Tanya Yao Lao. Sebelum Xiaoyan menjawab, cahaya menyala dari barat laut, menyebarkan panas yang terasa hingga ke paviliun bintang jatuh. Api lotus itu telah muncul, seru Yao Lao terkejut. Gugus cahaya di dahi Xiaoyan bergetar hebat. Dia menekannya dengan kekuatan spiritualnya, lalu berseru, "Kita berangkat sekarang." Yao Lao meniup peluit panjang. Dalam sekejap, para ahli terkuat sekutu mereka berkumpul di langit. Tetua Pil Tower, Peri King and Hua, Huo Yun, dan lainnya. Xiaoyan memperingatkan, jika kalian menghadapi bahaya yang tak tertandingi, segera mundur. Keselamatan kalian lebih penting daripada api itu. Dimengerti, teriak mereka serempak. Sekelompok cahaya melesat dari langit, memecah udara menuju barat laut. Sepanjang jalan, mereka melewati banyak kelompok dari sekte dan klan lain, semua menuju tujuan yang sama. Setelah terbang selama 20 menit, mereka tiba. Pegunungan hijau telah lenyap, berganti menjadi gurun putih krem. Panas yang menyiksa membuat keringat membasahi tubuh para dozun sekalipun. Ini kekuatan panas dari api itu, bahkan menekan elit bintang 6 dozun, gumam Xiaoyan. Ziyan menoleh. Kita sudah melewati lebih dari 10 kelompok. Pertarungan besar tak terhindarkan. Xiaoyan menatap ke kejauhan dan memerintahkan, tingkatkan kecepatan. Mereka segera mencapai batas area yang terbakar. Ruang di atasnya tampak retak. Cahaya putih krem mengalir dari retakan, memancarkan panas menakutkan, bahkan untuk jiwa. Segelnya telah rusak, tapi api iblis belum keluar. Mungkin masih di dalam alamnya, jelas Xiaoyan.
Ziyan terdiam. Hanya sisa panasnya saja sudah membakar seluruh pegunungan. Jika mereka masuk tanpa persiapan, kemungkinan besar tak akan kembali hidup-hidup. Tiba-tiba, kabut hitam merembes dari ruang terdistorsi. Aura gelap menyebar, membuat semua orang menegang. Beberapa sosok muncul perlahan dari balik kabut. Seorang pria berjubah hitam berdiri paling depan, memancarkan aura mengerikan. Itu kepala dari Hall of Souls, gumam Yao Lao dengan mata menyipit. Berjubah hitam dengan wajah polos dan tangan kasar menjulur dari lengan bajunya. Namun justru sosok sederhana ini membuat semua yang hadir menahan napas dalam ketakutan. Kepala Aula Jiwa. Nama ini, ringkas namun berat, adalah momok bagi seluruh Central Plains. Dahulu, hanya dalam semalam, puluhan sekte musnah di tangannya. 5 dosheng bintang 2 tewas. Darah mengalir seperti sungai. Sejak malam itu, Hall of Souls berdiri sebagai kekuatan tertinggi, bahkan di atas menara pil. Kini, tokoh menakutkan itu melayang di udara. Wajahnya tenang, seperti biksu yang bermeditasi. Tatapan dari sekelilingnya yang penuh kebencian atau takut tak mengusiknya sedikit pun. Xiaoyan menyipitkan mata, mengamati pria itu. Fluktuasi spiritualnya sama persis dengan sosok yang ia temui saat menjelajahi dunia spiritual. Kepala Aula Jiwa akhirnya menoleh, menatap Xiaoyan dengan mata kuno yang dalam. Klan Xiao yang telah jatuh akhirnya melahirkan seorang jenius. Ini adalah kesalahan besar kami. Di belakangnya, wakil kepala aula menyahut. Anak ini memang licik, berkali-kali lolos dari maut dan terus bertambah kuat. Ia mengangkat wajahnya, memperlihatkan sosok yang setengah tersembunyi. Namun kepala aula hanya bergumam pelan. Dia bisa jadi Xiao Xuan yang baru. Wajah wakil kepala aula berubah. Kalaupun dia Xiao Xuan berikutnya, bukankah Xiao Xuan juga tewas? Tawa dingin keluar dari mulut kepala aula. Sulit ditebak. Di sisi lain, seorang pria berjubah hitam yang berdiri tenang mengangkat kepala. Mata hitam legamnya tampak seperti 2 lubang tak berdasar. Tak ada warna putih, hanya kegelapan pekat. Sekilas, tampak seperti 2 manik hitam ditancapkan ke wajahnya. Aura dingin menyelimuti siapapun yang menatap mata itu. Dengan suara datar, ia berkata, Yao Chen pernah memperoleh metode Qi yang bisa menggabungkan api surgawi dari sisa kuno. Xiaoyan mempraktikannya, tapi bahkan metode Qi itu tak akan berguna jika bukan karena bakatnya. Dia lawan sulit, tapi aku bisa membunuhnya. Sang wakil aula segera menyanjung. Dengan kekuatan kepala klan junior, membunuh Xiaoyan bukan masalah. Namun pria berjubah hitam menatapnya datar. Kau harus dengarkan kepala aula sebelum bicara begitu. Kepala aula jiwa hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Masih terlalu dini membicarakan jabatan kepala klan. Topik itu tak dilanjutkan. Mata hitam si pria beralih ke ruang terdistorsi di kejauhan. Kapan kita bergerak? Tanyanya. Tunggu sampai segelnya melemah, jawab kepala aula. Saat itulah kita serang. Di sisi lain, Xiaoyan dan yang lain menyaksikan dari kejauhan. Wajah mereka muram. Dia adalah musuh besar, gumam Hou Yun. Bahkan Ziyan kini berdiri setengah langkah di depan Xiaoyan, mencoba memblokir bahaya jika perlu. Tenang, mereka belum akan bertindak sebelum api muncul, jawab Xiaoyan. Namun ketegangan terpecah oleh tawa lantang dari kejauhan. Beberapa sosok melesat dari langit. Xiaoyan memandang dan segera mengenali pemimpinnya, Hou Xuan dari klan Yan. Saudara Xiaoyan, sudah lama. Hou Xuan tersenyum ramah. Di sampingnya berdiri seorang wanita bercadar merah, rekan lama dari alam Gu, dan seorang pria tua berjubah ungu. Saudara Hou Xuan, kekuatanmu meningkat pesat, ujar Xiaoyan sambil menangkupkan tangan. Di matanya, aura Hou Xuan telah berubah. Dengan bantuan para sesepuh, aku berhasil menundukkan 8 Wasteland Destruction Flame dari klan kami.
Xiaoyan tertegun. Api surgawi itu peringkat ke-8 di Heavenly Flame Ranking, bahkan lebih tinggi dari api manapun yang dimilikinya. Tak heran kekuatanmu melonjak cepat, Hou Xuan menunjuk pria tua di sampingnya. Ini Elder Huoyao dari klan kami. Dia juga memiliki api surgawi peringkat ke-16, Flame Cloud Water Flame. Xiaoyan tertawa getir. 8 jenis api surgawi berkumpul dalam satu tempat, 3 dari klan Yan dan 5 darinya. Namun sebuah suara lembut memecah pikirannya. Xiaoyan, bukankah ada lebih dari 8? Napas Xiaoyan tercekat. Ia mengenali suara itu meski terdengar seperti bisikan Shun Er. Beberapa sosok muncul perlahan dari sana. Di baris depan berdiri seorang gadis berpakaian hijau elegan Shun Er. Rambut hitam panjangnya yang terurai tertiup angin. Senyum lembut menghiasi wajah cantiknya. Di belakangnya, Gu Qingyang dan seorang tetua berjubah biru menyusul dengan langkah tenang. Shun Er, bisik Xiaoyan. Sukacita membuncah di dadanya. Kedatangan mereka segera menarik perhatian banyak pihak. Bisikan-bisikan pelan terdengar dari para ahli di sekitar. Nama klan Gu saja sudah cukup untuk membuat semua orang waspada. Gu Nanhai, kepala Hall of Souls, mengerutkan kening saat melihat tetua berjubah biru itu. Tak kusangka klan Gu mengirim dia. Kamu akhirnya menjadi Dosheng Xiaoyan, ucap Shun Er sambil tersenyum hangat. Tanpa ragu, Xiaoyan mengambil tangan Shun Er dan memeluknya erat. Semua kerinduan selama 3 tahun terlepas dalam pelukan itu. Shun Er bersandar di bahunya, menikmati kehangatan yang sudah lama hilang. Mulai sekarang aku bebas. Aku akan selalu di sisimu, bisik Shun Er lembut. Xiaoyan hanya bisa mengangguk pelan, senyumnya hangat namun penuh makna. Hei, kalian mengabaikanku ya, Gu Qingyang berdeham, membuat Shun Er tersipu dan menarik diri perlahan. Dia lalu menunduk memberi hormat kepada Yao Lao. Ini pasti Elder Yao Chen. Yao Lao tertawa. Haha, gadis kecil, kita memang sudah saling tahu, tapi baru bertemu sekarang. Dan aku tentu harus bersikap baik pada istri muridku. Shun Er tersipu malu, namun suasana menjadi lebih akrab. Xiaoyan memperkenalkan Ziyan, dan 2 sahabat lama itu kembali terhubung setelah lama berpisah sejak Akademi Jianan. Xiaoyan, ini Elder Gu Nanhai. Dia menemaniku ke sini. Xiaoyan mengangguk sopan, diam-diam terkejut oleh aura kuat lelaki tua itu. Meski tidak setajam kepala Hall of Souls, kekuatan Gu Nanhai tetap luar biasa. Kami tak berniat merebut api itu, ucap Gu Nanhai ramah. Kami hanya ingin memastikan api itu tidak jatuh ke tangan klan Hun. Shun Er menambahkan, segel dari Sen Pemurni Lotus masih ada. Api iblis ini tidak mudah ditaklukkan. Tapi klan Hun, mereka sudah lama mengincarnya. Aku tak yakin rencana apa yang mereka siapkan. Xiaoyan melirik ke arah trio Hall of Souls. Sejauh ini, mereka hanya diam. Mereka sedang menunggu, kata Shun Er, menatap seorang pria berambut hitam di antara mereka. Dia Hun Fong, sangat berbahaya. Xiaoyan terdiam. Dia ahli bertarung melawan yang lebih kuat, kejam, tanpa ampun, bahkan saat latihan. Bahkan sesepuh klan Hun segan padanya. Dia juga kandidat kuat kepala klan berikutnya, jelas Shun Er pelan. Mendengar itu, Xiaoyan mengerutkan alis dan memandangi Hun Fong. Sebuah tantangan besar menantinya, lebih besar dari yang dia bayangkan. Tapi di balik sorot matanya, api tekad justru menyala lebih kuat. Shun Er tersenyum. Xiaoyan, sudah di bintang kedua Dosheng, kekuatanmu bahkan di atas level ini. Mirip Hun Fong, hasil pertarungan kalian tak bisa ditebak. Xiaoyan mengangguk. Ia tak meremehkan Hun Fong, ahli muda dari klan Hun yang bahkan disebut calon kepala klan. Ia jelas akan menjadi lawan yang merepotkan. Kenapa semua klan kuno hanya mengirim 3 orang? Tanya Xiaoyan. Gu Qingyang menjawab, jumlah tak penting. Dunia itu terlalu berbahaya. Membawa banyak orang justru jadi bencana.
Gu Nanhai menambahkan, bahkan elit Bansheng pun bisa kehilangan nyawa jika masuk ke wilayah itu. Xiaoyan dan Yao Lao terdiam. Tanpa peringatan ini, mereka bisa saja ceroboh. Sun Er melanjutkan, kami juga sepakat, tidak boleh ada yang di atas bintang kelima Dou Sheng turun tangan. Xiaoyan akhirnya paham. Hall of Souls tak bisa mengirim lebih banyak karena batasan ini. Api teratai setan pemurnian terlalu penting. Bahkan jika mereka tak bisa mendapatkannya, mereka akan menghalangi orang lain. Gu Nanhai lalu menatap rombongan klan Yan. Tak kusangka penatua Huo, Yao datang sendiri. Huo Yao menjawab datar. Kepala klan ingin api itu tetap tak bertuan. Namun Gu Nanhai membalas, jangan bilang kau pikir kami yang melenyapkan klan Ling. Huo Yao diam sejenak, lalu menjawab hati-hati, tak ada bukti, tapi kami tetap waspada. Ia lalu pergi, diikuti Huo Xuan dan rekannya. Gu Nanhai menghela napas. Xiaoyan menyadari, hilangnya klan Ling membuat ketegangan antara klan kuno. Ia curiga klan Hun yang melakukannya untuk memecah belah mereka. Bukti tak ada, tapi bisa jadi klan Hun yang sengaja memecah kami, gumam Sun Er. Tak lama kemudian, klan Lei dan klan Shi juga datang, tapi mereka menjaga jarak dari klan Gu dan Hall of Souls, tampak waspada. Selagi semua menunggu, langit terdistorsi dan suhu makin panas. Pasir mencair, tanah menjadi magma. Ruang yang rusak mulai menarik perhatian para ahli. Aroma obat tercium dari cakrawala. Itu klan Yao, gumam Xiaoyan. 3 sosok muncul. Yao Tian yang tampan dan dingin, adiknya Yao Ling yang cantik namun beku, dan seorang tetua tua, Yao Wangwi. Sun Er menjelaskan, Yao Tian adalah jenius klan Yao. Kekuatannya bintang menengah Dou Sheng. Yao Ling, Bansheng muda, tapi kekuatan spiritualnya luar biasa. Dan yang tua itu, Yao Lao tiba-tiba bicara dengan suara serak. Yao Wangwi, pengatur disiplin klan Yao. Tubuh Yao Lao gemetar. Xiaoyan menggenggam lengan gurunya. Guru, aku baik-baik saja, dulu. Hanya karena satu kata darinya, aku dikeluarkan dari klan. Xiaoyan memandang Yao Wangwi dengan dingin. Senyumnya tipis, namun niat membunuhnya terasa. Guru, murid ini bersumpah, aku sendiri yang akan mengambil nyawanya untukmu.